Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Rozikin dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 240404111000120. Di sini saya dari kelas jaringan komputer IF 1C. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 6 dengan tema implementasi skema pengalamatan VLSM. Baik, di sini ada tabel pengamatan, nanti akan kita isi sesuai dengan konfigurasi yang akan kita lakukan. Di sini ada beberapa tujuan, salah satunya yaitu rencana skema pengalamatan IP VLSM sesuai persyaratan, verifikasi koneksi IP, atasi masalah koneksi sesuai kebutuhan, dan lain-lain. Di sini juga ada skenario. Terus untuk instruksi, Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan. Persyaratan alamat host adalah, nah di sini kita isi saja sesuai dengan ini 10.1.1.1.0/24. Oke. Sekarang kita lanjut ke tabel host requirement ini ya. Di sini buatlah desain pengamatan, ikuti panduan dalam kurikulum mengenai urutan subnet. Subnet harus berurutan, tidak boleh ada ruang alamat yang tidak terpakai. Arti antara subnet, berikan subnet paling efisien untuk tautan poin antar router. Untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke ini, kita kerjakan di tabel yang ini dulu ya. Di sini kita tulis saja untuk S1, di sini ada S1 ada 11 host. Untuk S2 itu ada 28 host. 28 host. Untuk WS1 di sini ada 5 host. Untuk WS2 di sini ada 47 host. Nah, sekarang kita kerjakan untuk desain requirement ini ya. Untuk pertama, sini kita langsung isi saja untuk WS2 yaitu 47 host. Untuk ES2 di sini ada 28 host. Untuk ES1 di sini ada 11 host. Untuk WS1 di sini ada 5 host. Nah, untuk one link ini di sini kan ada 2 router, otomatis di sini ada 2 host. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari network address dan free usable address serta broadcast address-nya. Sekarang kita cari dulu untuk WS2 LAN. Di sini ada 47 host. Nah, kita cari dulu di sini saya menggunakan tabel subnet yang digunakan pada modul kemarin. Tadi terdapat 47 host. Nah, kita cari saja di sini yang sesuai dengan 47 host. Untuk 32 di sini terlalu kecil ya. Nah, ya berarti yang pas adalah 64. Jadi di sini /26. Nah, untuk IP pertama yang kita gunakan itu ini ya. Sesuaikan aja, kita copy saja. Nah, untuk slash-nya sini tadi /26. Oke. Nah, sekarang untuk flash usable host-nya kita tinggal tambahkan network address-nya ini dengan ditambahkan dengan 1 ya. Jadi 10.1.1.1. Nah, ini untuk first usable host address-nya. Nah, untuk broadcast-nya tadi kan /26 itu 62 host ya. Jadi kita tinggal tambahkan saja 64. Jadi kita tinggal tambahkan
network address ini dengan 64. Jadi ada 10 D1 titik 64. Nah, untuk broadcast di sini kita kurangi 1 ya. Jadi 63. Oke. Nah, sekarang kita masukkan untuk network addressnya itu 10.11.64. Oke, sekarang kita cari untuk slashnya, slash berapa. Nah, di sini kan ada 28 host. Sekarang kita cari di sini. Untuk 28 host itu kita bisa gunakan 32 ini ya. Nah, untuk 32 di sini ada /27. Jadi kita masukkan /27. Nah, untuk fresh usable address sama, kita tinggal tambahkan 1 di network addressnya, yaitu 65. Oke, untuk broadcastnya kita tinggal tambahkan saja. Tadi /27 adalah 32. Jadi kita tinggal tambahkan 64 dengan 32. 64 ditambah 32 di sini ada 96. Nah, karena ini broadcast jadi dikurangi 1 ya. Jadi 95. Oke, sekarang kita lanjut ke IS1. Sama kita masukkan dulu 96. Nah, sekarang kita cari untuk slash berapa ya. Dan sini kan ada 11 host. Nah, untuk 11 host itu masuk ke slash apa itu namanya? Ke /26 ya. Karena untuk /29 di sini cuma 8 jadi kurang. Jadi masuknya ke /28. Sini /28. /28. Jadi kita tinggal tambahkan 1 untuk free source-nya sini. Nah, sini kita tinggal tambahkan apa itu namanya, network address yang kita sudah dapatkan tadi dengan jumlah hostnya. Tadi kan ada 16 ya. Jadi kita tinggal tambahkan 96 dengan 16, yaitu 112. Jadi 112, maka di sini 112 kurang 1 jadi 111 ya. Oke, sekarang kita sudah dapat untuk broadcastnya. Sekarang kita lanjut. Untuk LAN-nya di sini 5 host. Kita tulis dulu untuk network address-nya. Ini 111. Oke. Sekarang kita cari untuk slash-nya. Di sini ada 5 host, kita tinggal cari 5 host, maka masuk ke /29 karena di sini untuk hasil kuadrat bits-nya ada 8. Jika kita pakai yang 30 kan kurang. Jadi kita pakai yang /29. Oke, sekarang kita untuk first address-nya kita tinggal tambahkan 1. Jadi 112. Nah, untuk di sini kita tinggal tambahkan dengan 8. Jadi 12 tambah 8 di sini ada 120. 120 karena ini broadcast jadi dikurang 1. Jadi hasilnya 119. Oke. Nah, sekarang untuk wailing-nya sama, kita masukkan dulu 120. Ini kita cari untuk slash-nya. Di sini kan ada 2 host. Jadi 2 host itu masuk ke /30. /30 ya. Ini /30. Oke. Sekarang di sini kita tambahkan saja
121. Oke. Ini salah ya teman-teman. Ini seharusnya 112 dan di sini 113. Oke. Di 121. Nah, untuk broadcastnya di sini kita tinggal tambahkan, tadi kan 4 host ya. Jadi kita tinggal tambahkan 4, yaitu 120 ditambah 4 jadi 124, lalu kurang 1. Jadi 123. Oke. Sekarang kita sudah mendapatkannya. Nah, setelah kita mengerjakan dua tabel ini, kita lanjut ke tabel pengalamatan ini. Sekarang kita buka untuk pakai tracernya. Oke. Di sini saya sudah show ya untuk port-portnya. Di sini saya sudah tampilkan supaya lebih mudah. Baik. Sekarang kita cari saja untuk S. S ini kita hubungkan dulu. Untuk G0/0 ini berhubungan dengan ES1. Di sini tidak terlihat karena tertutup ya. Jadi seharusnya S ini berhubungan dengan ES1. Nah, untuk ES1 hubungannya tadi, IP-nya tadi ES1, kita pakai yang first host-nya ya. Yaitu kita copy saja, kita tempel di sini. Nah, sekarang kita cari untuk subnetnya. Di sini ES1 subnetnya jadi S2 ya. Salah tuh. Untuk ES2 di sini untuk ES1 di sini subnetnya /28. /28 itu subnet masnya 240. Oke. Kita tulis di sini subnet masnya 255.255.240. Oke. Untuk G01 ini berhubungan dengan ES/2. Kita langsung cari saja. Kita copy untuk IP first-nya, first usable host-nya. Kita tempel. Oke. Sekarang kita cari untuk subnet masnya. Di sini di ES2 subnetnya di sini ada /27. Untuk /27 sendiri itu 224. Kita langsung isi saja di sini. Kita copy dulu. Kita copy supaya lebih cepat. Di sini /224. Oke. Nah, untuk S00 ini berhubungan dengan switch yang satunya, berhubungan dengan router yang satunya. Hubungan antar router. Jadi kita tinggal masukkan untuk ininya. Kita copy di sini. Kita tempel. Oke. Nah, untuk subnet masnya /30, kita tinggal cari saja /30 di sini 252. Kita copy. Ini 252. Oke. Sekarang kita lanjut untuk ke router yang WES. Nah, untuk router yang WES sendiri itu untuk G00 itu berhubungan dengan W1 atau WS1. Untuk WS1 sendiri IP first-nya yaitu 113. Kita copy saja. Kita tempel. Nah, untuk subnet masnya di sini WS1 ada /29. Kita cari /29 248. Kita tulis saja, kita copy yang di atasnya ini supaya lebih cepat. 248. Oke. Sekarang untuk
G G01 ini berhubungan dengan WS2. Untuk WS2 sendiri itu first IP-nya yaitu 1. Kita copy, kita tempel di sini. Setelah itu kita tinggal cari subnet masknya. Untuk subnet masknya sendiri di sini ada /26. Kita cari untuk /26. Di sini ada 192. Kita tinggal tambahkan. Kita copy ini. Berapa tadi? /192. Oke. Nah, untuk S0 sini kita cari, kan ini hubungan antar WS dengan S. Nah, kita cari saja di sini. Untuk versusnya kita copy, kita tempel di sini. Nah, karena IP 121 ini sudah digunakan ya, jadi caranya kita tinggal tambahkan 1 saja supaya berbeda. Nah, untuk subnet masknya tetap sama, kita tinggal copy di sini, kita tempel. Oke. Sekarang kita lanjut untuk E1. Di sini E1 VLAN 1 itu berhubungan dengan G01. Di sini kita tinggal masukkan untuk ES1-nya. ES1 kita copy, salah, kita copy yang versusnya ES1, ini copy, kita tempelkan di sini. Nah, karena 197 sudah digunakan, jadi kita tambahkan 1, yaitu jadi 198. Jadi 98. Nah, untuk subnet masknya tetap sama. Nah, untuk default gateway-nya kita gunakan IP yang ini ya, IP first-nya. Jadi untuk default gateway-nya 197. Default gateway-nya 97. Oke, untuk S2 juga sama. S2 tadi berhubungan dengan ini. Kita copy saja di sini. Kita tambahkan 1 jadi 9 jadi 66. Subnet masknya sama. Default gateway-nya kita gunakan yang ini. Oke, setelah itu untuk WS1 sini kita copy, tempel, kita tambahkan 1, subnet masknya sama. Di sini untuk default gateway-nya kita gunakan yang ini. Kita gunakan versusnya. Oke. Setelah itu untuk WS2 kita copy, kita tempelkan, kita tambahkan dengan 1, subnet masknya kita tetap sama, default gateway-nya. Sekarang untuk PC. Nah, di sini di PC ini ada ketentuan berbeda ya, teman-teman. Di sini kita lihat di sini tetapkan alamat PC yang digunakan terakhir di subnet sesuai host. Untuk PC-nya di sini kita disuruh untuk menggunakan last usable host-nya. Nah, untuk last usable host-nya, untuk mencari last usable host, di sini kita tinggal mengurangi IP broadcast yang sudah ada. Contoh di sini ada 63 di IP broadcast WS2. Nah, untuk mencari last host-nya kita tinggal kurangi 1 saja. Jadi 162. Nah, itu untuk last host dari WS2. Oke, sekarang kita langsung jawab saja. Di sini PCE1 di sini berhubungan dengan
ES1. Cari ES1. Kita copy. Nah, di sini. Nah, setelah itu untuk apa itu namanya? Untuk subnetnya ini tetap sama ya. Kita copy sini saja. Untuk default gateway-nya di sini kita samakan juga. Nah, untuk PCIe 2 di sini berhubungan dengan ES2. Kita cari dulu untuk broadcast-nya. Salah teman-teman di sini. PCIe 1 berhubungan dengan ES1. Jadi ES1 salah. ES1 sudah betul. Untuk broadcast-nya ES1. Oke, betul. Kita lanjut ke PCIe 2. Ini berhubungan dengan ES2. Sini kita kurang 1 jadi 94. Setelah itu untuk subnetnya kita copy di sini. Untuk default gateway-nya kita juga copy aja. Oke, setelah itu untuk PCW1 ini berhubungan dengan WS1. Kita cari broadcast-nya. WS1. Kita tinggal kurangi 1, 15. Kita samakan broadcast-nya. Default gateway-nya juga kita samakan. Nah, untuk W2 ini sama. Kita tinggal cari untuk broadcast-nya. Kita copy. Itu kita tempel, kita kurangi dengan 1. Nah, untuk apa itu namanya, subnet masknya tetap sama. Kita copy. Default gateway-nya juga sama. Kita copy. Oke, ini sudah ya teman-teman. Untuk tabel pengalamannya di sini kita sudah kerjakan. Sekarang kita lanjut untuk mengkonfigurasinya ya teman-teman. Sekarang pertama kita konfigurasi untuk WS dulu ya. Kita masuk ke sini. Oke. Kita N. Kita Oke. Setelah itu kita masuk ke interface. Interface G00. G0/0. Interface G0/0. Oke. Nah, di sini kita tinggal masukkan IP address-nya. Sini kita tinggal copy. Subnet masknya juga kita copy. Oke, setelah itu kita no shutdown. Setelah itu kita exit. Sekarang kita masuk ke
interface G0/1. Nah, sekarang kita copy juga untuk IP addressnya. Jadi kita copy, kita tempelkan. Sekarang kita copy juga. Sekarang kita no shutdown. Oke, setelah itu kita exit. Yang terakhir, sekarang kita masuk ke interface S0/0/0. Kita masukkan IP-nya. IP address. Oke, sekarang kita copy untuk subnet masknya. Kita enter, kita no shutdown. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke base-nya. Setelah itu kita masuk interface G0/0/0. Sekarang kita copy untuk IP-nya. Subnet masknya. Dan no shutdown. Kita exit. Setelah itu kita masuk ke interface G0/1. Oke, setelah copy ID-nya. Oke, setelah itu kita masuk ke exit dulu. Kita exit, kita masuk ke interface S00. Oke. Kita masukkan IP addressnya. IP addressnya. Kita copy. Kita paste, kita enter. Setelah itu kita no shutdown. Oke, selesai. Oke, setelah itu kita masukkan untuk switch-nya. Pertama di sini ada ES/1. 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 ES/1 kita enable. Oke. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Sini kita tinggal copy untuk IP-nya. IP. Oke, setelah itu kita masukkan untuk
apa itu namanya, subnetnya. Kita enter, setelah itu kita no shutdown. Setelah itu kita masukkan untuk IP default. Nah, sini kita masukkan untuk IP default gateway untuk S1, yaitu tapi kita langsung tempel. Oke, setelah ini udah ya. Setelah itu kita pindah ke S2. Oke, sekarang kita masuk ke interface VLAN 1. Setelah itu kita masukkan untuk IP-nya, sini kita copy. Setelah itu kita masukkan dulu, yes. Kita copy di sini, paste. Oke, setelah itu kita masukkan untuk subnet masknya. Sini ada salah. Itu dulu. Bentar, sini ada yang salah. Kita copy dulu. Kita paste. Sekarang kita enter. Setelah itu kita no shutdown. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita masukkan untuk IP defaultnya. IP default gateway-nya. S2 di sini kita copy, kita tempel. Oke, udah. Sekarang kita lanjut untuk WS1. Oke. Pertama kita masuk ke interface dengan 1. Kita masukkan IP address-nya. Kita copy untuk subnet masknya juga, kita tempel di sini. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita no shutdown. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita masuk untuk IP default gateway-nya. Sekarang kita copy. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke WS2. WS2. Sini kita masuk saja langsung, kita N. Setelah itu kita masuk ke interface. Oke, setelah itu kita masuk untuk IP address-nya. Kita copy, kita paste di sini. Setelah itu kita masukkan subnet masknya.
Setelah itu kita enter, kita no shutdown. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita masukkan untuk IP defaultnya, IP default gateway-nya. Oke, sudah ya. Di sini sekarang kita untuk konfigurasi untuk PC-nya. Pertama di sini ada PC E1. PC E1. Ini kita masukkan untuk konfigurasi. PC E1 kita masuk copy IP-nya. Kita paste. Setelah itu untuk subnet mask-nya. Oke, setelah itu kita masukkan untuk default gateway-nya. Oke, untuk PC 1 sudah. Sekarang kita untuk masuk ke PC 2, PC E2. Untuk PC E2 di sini alamat IP-nya kita copy langsung. Setelah itu kita masukkan untuk subnet mask-nya. Setelah itu kita masukkan untuk default gateway-nya. Oke, ini sudah. Sekarang kita masuk untuk W1, PC W1. Ini di sini ada. Kita langsung saja untuk IP address-nya kita copy. Untuk subnet mask-nya kita copy juga. Oke, sudah. Sekarang untuk PC yang terakhir yaitu PC W2. Kita copy. Default gateway-nya juga kita copy saja. Oke, sudah. Nah, di sini untuk yang terakhir kita coba untuk melakukan ping ya, teman-teman. Untuk mencoba apakah semua sudah tersambung atau belum. Pertama, sekarang kita coba ping dari PC E1. Kita ping ke PC W1 coba. Di sini IP-nya kita masuk copy saja. Kita coba ping. Seharusnya bisa ya, teman-teman. Oke, sini sudah bisa ya, teman-teman. Nah, ini sudah semua ya, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir di sini kita setelah melakukan ping, kita coba untuk cek resultnya apakah sudah 100% atau belum. Nah, untuk cek resultnya sendiri di sini sudah 100% ya, teman-teman. Di sini sudah 100% dan di sini kita cek. Di sini juga sudah terpenuhi semua, tidak ada yang salah. Nah, mungkin itu saja demonstrasi dari saya untuk tugas praktikum modul 6 dengan tema implementasi skema pengalamatan VLSM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.